Assalamualaikum Mahendra Tribun Network. Kali ini akan ngobrol dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Yohanes Tanak, Sarjana Hukum, yang kebetulan beliau ini punya darah Toraja dan saya pada saat ini sedang berada di wilayah Toraja Utara, tepatnya di Rantepao. Dan saya ingin menyapa lebih dulu Pak Yohanes Tanak. Selamat sore Pak Yohanes Tanak. Selamat sore Pak Febi, gimana kabar? Baik Pak Tanak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat kami ngobrol seputar Toraja dan sekitarnya, meskipun Pak Yohanes Tanak bukan orang yang lahir dan besar di Toraja, tapi tentu nggak mungkin kacang lupa kulitnya, begitu kira-kira. Iya, benar. Ya, Pak Yohanes Tanak, bisa diceritakan Pak, apakah Bapak menyukai kopi Toraja nggak? Karena apa? Karena orang di dunia internasional itu mengenal Toraja lebih dulu dari kopinya, Pak. Silakan, Tanak. Iya, saya senang dengan kopi Toraja. Ya. Sehingga biasanya kalau ditanya oleh pelayan, di suatu kafe atau di pesawat, Bapak mau minum apa? Kebetulan ada kopi Toraja di situ. Jadi saya bilang, saya mau minum air kotor. Wah, air kotor itu apa? Air kopi Toraja. Jadi itu sempat nggak salah paham ya, bingung orang loh. Ya, kotor. Iya bingung, tapi untuk lebih populer itu supaya ada satu nama yang terkesan, air kotor. Ya apa itu air kotor? Air kopi Toraja. Dan saya sudah menyebarkan di beberapa daerah di mana saya bertugas, saya memperkenalkan air kotor. Iya. Biasa saya pesan. Ya. Dan kemudian saya pesan dari Toraja. Kemudian saya berikan cuma-cuma kepada teman-teman untuk mempromosikan kopi Toraja. Oke. Pak Tanak, saya mau tanya nih Pak. Pak, kelebihan kopi Toraja Pak, menurut Bapak ini, dibandingkan dengan kopi lain itu apa sih Pak? Menurut pengetahuan Bapak nih. Pengetahuan saya sih, kopi Toraja itu punya rasa tersendiri ya. Asamnya ada, pahit-pahitnya ada, enak. Enak ya Pak ya. Ya, dan kebetulan saya bisa menikmati kopi ketika kopi itu tanpa gula. Oh gitu Pak ya. Iya, kalau sudah ada gula rasanya tidak nikmat. Oh, jadi rahasianya kopi itu kalau diminum tanpa gula berarti Pak ya? Tanpa gula baru terasa nikmatnya kopi Toraja. Toraja. Tapi mungkin Pak Febi perlu tahu sedikit tentang saya, khususnya nama saya, Pak. Iya. Gimana? Nama saya Yohanes. Ya. Itu nama yang diberikan oleh orang tua. Iya. Kalau Tanak itu sebenarnya sudah keliru. Bagaimana Pak?
Karena saya lahir di kota orang, papa saya dari kepolisian, kemudian kurang kurang waktu untuk banyak berdiskusi, sehingga ketika ditulis nama saya di sekolah itu ditulislah Tanak. Padahal seharusnya nama papa saya itu Taknak. Taknak. Iya, Taknak. TA, komanya di atas, baru nak. Bahasa Toraja artinya, katanya maknanya, itu bibit padi di persemaian itu, yang kemudian akan dipindahkan ke sawah. Oh. Itu, jadi itu sekilas aja tentang Tanak. Tapi sekarang lebih umum dipanggil Tanak. Tapi yang sesungguhnya sebutannya yang itu yang benar. Tapi orang Toraja lebih tahu. Begitu, Pak. Begitu. Iya, iya. Siap. Pak Yohanes, meskipun tidak lahir dan besar di Toraja, apakah Bapak secara berkala juga berkunjung ke wilayah Toraja, Pak? Saya pertama kali injak tanah Toraja itu waktu menjelang tamat SMA. Pertama kali saya injak tanah Toraja. Ya, kemudian jarang pergi ke Toraja, tetapi ketika bapak saya sudah pensiun dan tinggal di Makassar, hampir setiap tahun kami berkunjung. Sampai dengan beliau meninggal, hampir setiap tahun juga kemudian kami ziarah ke makam beliau. Oh, jadi makam Bapak ada di Toraja ya, Pak ya? Ada di tanah Toraja, di Sa'dan. Di kabupaten mana itu, Pak? Di Kabupaten Toraja Utara. Oh, Toraja Utara. Jadi setelah Bapak meninggal, jadi setiap tahun Pak Yohanes pergi ke ziarah, pemakaman untuk ziarah. Iya, betul. Pak, ketika berziarah tentu memanfaatkan waktu untuk juga mengunjungi lokasi-lokasi tertentu. Apakah Bapak punya tempat favorit, Pak, yang dikunjungi setiap kali Bapak pergi ke Tanah Toraja dan sekitarnya, Pak? Saya lebih suka di rumah. Tetapi ketika saya ke Toraja juga untuk pertama kali, saya mengunjungi juga tempat-tempat wisata Tanah Toraja, di mana tempat-tempat pemakaman. Ya, saya lupa ada juga air panas di sana, namanya di Makula. Itu juga enak air panasnya. Ya, kemudian saya lupa nama-namanya di Toraja itu. Ini susahnya orang Toraja yang tidak tinggal di sana. Tetapi ketika saya ditanya, Pak Tanak orang apa? Saya pasti menjawab, saya adalah orang Toraja. Pak, kalau boleh tahu, Pak, apakah Bapak juga bisa berbahasa Toraja, Pak? Nah, itu masalah. Saya nggak bisa bahasa Toraja, Pak. Karena saya sebagai bapak saya kebetulan anak polisi, kami tinggal di asrama, Pak pensiun tinggal di asrama, jadi kami berbaur dengan anak-anak asrama, kemudian orang tua itu selalu piket dan sebagainya, jarang di rumah, pulang di rumah kami sudah tidur, pergi kantor kami baru pergi sekolah, jadi susah berkomunikasi, walaupun mama saya sendiri orang Toraja. Jadi sehari-hari Bapak berkomunikasi dengan anggota keluarga menggunakan bahasa Indonesia, sekali tidak menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Dan tidak pernah sama sekali menggunakan bahasa Toraja ya, Pak? Tidak. Tidak pernah. Pak. Itulah kekurangan kami. Itulah penyesalan juga sih. Iya. Dan apakah juga putra-putri Bapak juga tidak bisa bahasa Toraja, Pak? Kebetulan putra-putri saya juga sudah lahir di Jakarta, dan mamanya juga bukan orang Toraja, jadi tambah nggak ngerti bahasa Toraja, Pak. Jadi tambah nggak ngerti bahasa Toraja. Tambah nggak ngerti, Pak. Ya. Saya mohon maaf untuk keluarga besar orang Toraja. Ya. Tidak bermaksud untuk itu. Ya. Pak Yohanes, apakah juga nantinya Bapak juga berkeinginan untuk mendirikan, kalau orang di sini kan biasa kalau keluarga perantau gitu mendirikan rumah adat namanya tongkonan itu, Pak. Gimana Pak? Menurut Bapak, apakah perlu nanti Bapak ini punya satu rumah tongkonan untuk ngariung bersama keluarga besar
tanah itu atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Kebetulan papa saya sudah mendirikan tongkonan di sana. Oh gitu. Iya, jadi kami cuma menjaga merapikan, cuma yang kami tambahkan itu karena luasan tanah juga terbatas, jadi kami cuma menambahkan itu lumbung itu Pak. Lumbung. Lumbung itu maksudnya untuk menyimpan padi? Padi, iya. Tambah lumbung aja Pak, karena untuk mendirikan lagi rumah tongkonan itu memerlukan tempat yang cukup lumayan, sementara tempat papa saya itu, kampung papa saya kecil lahannya. Ya. Lahan datarnya kecil, cuma ada bukit-bukit jurang-jurang, jadi nggak mungkin bikin rumah adat yang berjurang Pak. Tanah datarnya, kebetulan tanah datarnya kurang. Ya. Jadi oleh karena itu hanya ditambahkan tempat untuk menyimpan padi di dekat tongkongan itu. Dan kemudian merapikan tongkonan itu. Ya agak lebih rapi supaya kalau ada keluarga datang, mereka mau juga nginap di dalam rumah tongkonan itu. Oh ya. Jadi rapi, di dalam pun rapi. Kalau kita di dalam sudah kelihatan ya agak cukup mewah lah. Nah, bukan dalam arti bagaimana mewah, dalam arti dinding-dindingnya itu di dalam ditutupin triplek, dipasang plafon sehingga lebih kelihatan cakep lah, layak untuk ditidurin kalau teman-teman datang, mungkin teman-teman pengen tinggal di kampung. Nah, dia merasa enak, tinggal di dalam rumah tongkonan rupanya enak juga. Gitu. Pak, lebih tepatnya rumah tongkonannya Bapak itu di kawasan mana Pak? Kampung apa, kabupaten apa gitu Pak? Itu adanya di Kabupaten Toraja Utara Pak. Di kecamatannya masih ingat Pak? Sadan kalau nggak salah, saya ingat saya di Sadan. Sadan Pak ya. Sadan Matalo kalau nggak salah. Matalo Pak ya. Jadi... Itu pun sudah salah-salah lagi saya sebutnya. Saya nggak ingat lagi. Iya di Sadan itu Pak. Saya cuma tahu Sadan aja itu Pak. Ya. Pak, meskipun tidak pernah hidup dan besar di Toraja, apakah Bapak punya makanan favorit Pak? Ya tentu makanan favorit dari Toraja Pak. Maksud saya. Punya nggak Pak? Saya senang kalau datang ke sana itu Pak. Ya. Kalau saudara saya ada sepupu saya di sana, dia masukin dia beli ikan mas. Ya. Kemudian dia aduk campur sayur apa saya nggak begitu paham. Kemudian dia taruh di dalam bambu Pak. Ya. Di dalam bambu kemudian dia bakar. Waduh, nikmat tiada tara itu Pak. Oh, apa piong-piong gitu loh Pak? Nah, itu piong-piong apa? Piong ikan katanya Pak. Ya. Jadi ikan ditambah sayur itu, Pak. Dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar gitu Pak ya? Lalu dibakar, enak tenan Pak. Itu yang menjadi makanan favorit Pak Yohanes sana ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Kebetulan saya nggak makan daging, jadi makannya ikan Pak. Oh gitu, ya. Enak tenan Pak. Enak enak Pak. Pak Yohanes, sebulan yang lalu Bapak disumpah menjadi Wakil Ketua KPK. Sekarang itu kira-kira udah sebulan lah Pak ya. Dan meskipun Bapak tidak layak dan besar, tentu warga Toraja bangga punya warga yang mendapatkan amanah sebagai pimpinan atau komisioner di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak, yang selama 1 bulan menjadi komisioner ini, apa yang Bapak rasakan Pak? Baik, terima kasih Mas. Saya memang orang Toraja dan saya bangga. Ya. Sebagai warga Toraja, saya bangga. Meskipun saya tidak lahir dan tidak besar di sana, saya bangga. Karena papa saya dan mama saya memang orang Toraja. Saya koreksi, bukan saya di dalam pada saat itu bukan disebut mengucapkan sumpah, tapi mengucapkan janji. Oh janji ya Pak, ya siap. Ya mengucap, bukan bersumpah tapi mengucapkan janji di hadapan Presiden. Ya. Pada tanggal 28 Oktober 2022. Ya. Sumpah Pemuda. Iya betul Pak. Ya hari Sumpah Pemuda tahu ya Pak. Betul. Yeah. Kemudian saya mulai melaksanakan tugas Pak. Ya. Dan saya lihat, bagi saya pelaksanaan tugas di KPK
tidak berarti ada perubahan banyak bagi saya, karena saya pun latar belakang saya dari penegak hukum, tepatnya dari kejaksaan. Ya. Sehingga tugas-tugas di kejaksaan maupun tugas-tugas di KPK tidak terlalu prinsip ada perbedaan, tidak terlalu ada perbedaan yang prinsip. Ya. Sama-sama mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dalam bidang tindak pidana korupsi. Apa yang dilakukan oleh kejaksaan itu juga yang dilakukan oleh KPK. Dan bahkan kalau bilang luas pekerjaan di kejaksaan dalam penegakan hukum tidak hanya korupsi, tapi tindak pidana umum lainnya pun kita kerjakan di sana. Sehingga pekerjaan di KPK juga bagi saya bukan hal yang baru. Hanya saja menyesuaikan saja dengan teman-teman yang ada di sini, karena di sini ini ada 5 pimpinan. Sementara kalau di kejaksaan itu hanya ada 1 pimpinan. Sehingga di KPK itu 5 pimpinan, kita perlu ada persepsi yang sama dalam penanganan suatu perkara, sehingga perkara itu tidak ada yang kemudian mengatakan saya ini, saya itu. Jadi 5 komisioner ini harus mempunyai suatu pandangan yang sama. Iya. Itu yang Pak ya, yang Bapak rasakan selama sebulan ini Pak ya. Ya, jadi itu yang saya rasakan, bagaimana menyamakan satu persepsi. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Pak Yohanes, Pak Yohanes Tanak, tentu jam terbang Bapak sebagai aparat penegak hukum pasti di atas 30 tahun. Betul Pak? Iya Pak, 30-an. 30-an. Pak, di antara jam terbang Bapak yang 30 tahun ini, pernahkah Bapak mengalami sesuatu yang Bapak tidak pernah bisa lupakan? Selama 30 tahun mengabdi sebagai penegak hukum, Pak. Kalau dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi, saya melihat dari subjeknya. Subjeknya, siapa yang sedang kami proses dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang saya merasa terhormat ketika mendapat perintah dari Pak Jaksa Agung untuk menangani perkara mantan Menseknek, mantan pimpinan Golkar, pimpinan tinggi Golkar, Pak Akbar Tanjung. Oh, Pak Akbar Tanjung, ya. Ya, ketika itu Jaksa Agungnya Pak Baharudin Lopa. Pak Baharudin Lopa waktu itu Jaksa Agung. Kemudian saya salah satu tim penyelidik dalam perkara Bulog Gate 1. Yang melibatkan tersangka Pak Akbar Tanjung. Dari tahap penyelidikan memang banyak tantangan dan percobaan sampai pada tahap penyidikan pun demikian. Dan saya cuma sampai dalam tahap penyidikan. Selain itu masih ada lagi perkara-perkara menarik lainnya, seperti dilibatkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam tim perkaranya Pak Harto. Itu juga saya ikut dalam tim untuk menangani, Pak. Ya. Itu ya Pak, 2 itu yang paling berkesan buat Pak Yohanes Tanak. Untuk di Kejaksaan Agung. Dan yang berkesan juga bagi saya, ketika saya pertama kali dilantik menjadi jaksa, kemudian ditugaskan di bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang dikenal dengan Gedung Bundar. Di situ saya untuk pertama kali dipercaya untuk menangani perkara dalam tahap penyidikan perkara restitusi pajak dengan nilai korupsi 3 miliar. Ya, kalau 3 pada miliar. Waktu itu sudah gede ya Pak ya? Pada waktu itu gede banget Pak, tahun 93 Pak. Udah gede banget itu Pak. Itulah pertama kali menangani perkara korupsi Pak. Kemudian ketika waktu itu tantangan utamanya apa Pak? Ya, tantangan utamanya itu
faktor kesulitan tinggi karena berbicara masalah pajak, menetapkan siapa tersangkanya itu saja sulit juga kita karena melibatkan orang dalam dan melibatkan orang luar, kemudian orang luar menggunakan dia mendirikan perusahaan, tetapi yang dia angkat jadi direktur itu, direktur bayangan saja, itu tukang sapunya, cleaning service-nya. Nah, jadi kita sulit untuk mencari siapa sebenarnya yang pelaku utama intelektual dadernya itu. Tidak mungkinlah masa tukang cleaning service ini jadi direktur utama. Kemudian ternyata memang benar dia hanya sebagai sebagai kambing hitamnya saja. Ya. Nah, kemudian ketika saya menjadi kepala Kejaksaan Negeri di Karawang, itu saya mengangkat perkara korupsi juga terkait dengan dana budgeter dan dana anggota DPR yang menggunakan dana budgeter itu untuk kepentingan pribadinya, sehingga di situ 4 orang saya jadikan tersangka, Pak. Dan ketika saya menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, itu saya mengangkat mantan gubernur. Jadikan tersangka dan syukur dia kita bisa dapat membuktikan dia melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum, Pak. Pak siapa Pak namanya waktu itu mantan gubernur itu, Pak? Mayor Jenderal Purnawirawan siapa lagi ini saya lupa. Paliuju. Iya. Iya, betul. Bapak dan tim bisa membuktikan adanya tindak pidana dan kemudian yang bersangkutan dijatuhi hukuman gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Apakah dua mantan gubernur saya jadikan tersangka di sana, tetapi ketika saya pindah, yang satu sudah saya tetapkan jadi tersangka, kemudian saya pindah kembali ke Kejaksaan Agung. Nah, tahapan selanjutnya saya tidak ikut lagi perkembangan karena saya tidak fokus lagi ke sana, fokus pada tugas baru, Pak. Ya. Pak, selama menjadi aparat penegak hukum, Pak, apakah pernah Bapak ada orang siapapun dia mencoba untuk melakukan suap kepada Bapak supaya atau mengatur perkara? Pernah nggak Pak mengalami situasi semacam itu, Pak? Kalau itu hal biasa barangkali dalam lingkungan penegak hukum, Pak ya. Ya tinggal kitanya aja, Pak. Saya selalu berprinsip bahwa uang bukan segala-galanya, Pak. Dan kalau saya punya penghasilan cuma itu, ya itu saja. Prinsipnya itu cukupkanlah hidupmu dengan apa yang kau miliki, katanya. Saya pernah menyampaikan kepada salah seorang yang pernah memberikan uang sama saya. Saya katakan begini, Pak, uang itu bukan segala-galanya. Dan uang tidak dibawa mati. Kalaupun uang dibawa mati di dalam peti mati pun kita tak bisa pegang. Kita tidak bisa ambil. Kalaupun ketika kita dibawa mati juga ada mall di kuburan, kita pun tak bisa pergi belanja di mall itu, Pak. Iya. Pak, kalau boleh saya tahu ini Pak, ini boleh Pak. Sepanjang karier Bapak 30 tahun sebagai aparat penegak hukum, berapa uang suap yang pernah ditawarkan kepada Bapak yang paling besar, Pak? Yang pernah ditawarkan? Dulu kayaknya waktu saya pernah tanya sekitar 500 juta dulu. Itu 500 juta sekitar tahun berapa itu, Pak? Tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an. Kalau saya jadikan mobil Kijang itu bisa dapat 7 itu. Oh, dapat 7. Iya. Pada waktu itu 7. Kalau sekarang Kijang 500 berarti sekitar 3,5 miliar, Pak. Kira-kira. Ya. Iya kan, Pak? Kalau 500 juta lah mobil Kijang Innova zaman sekarang, 7 kali 5 ya 35 atau 3,5 miliar, Pak. Not bad lah ya, Pak. Tapi itulah uang bukan segala-galanya, Pak. Yang penting sehat, Pak. Pak Tanak, saya pernah membaca bahwa Bapak sebenarnya lebih cenderung untuk melakukan upaya pencegahan daripada penindakan. Iya, Pak. Kalau nggak salah, Bapak seringkali mengungkapkan prinsip itu. Kalau nggak salah benar. Kalau nggak salah pasti benar, ya, Pak ya. Iya, Pak. Mengapa Bapak lebih memberi tekanan kepada pencegahan daripada penindakan? Itu
Itu ada beberapa aspek dilihat, Pak. Pertama, aspek histori, Pak. Ya. Aspek histori, aspek filosofi, dan aspek yuridis, Pak. Ya. Aspek histori itu, Pak. Ya. Ketika Presiden Republik Indonesia pertama, Pak Insinyur Soekarno memproklamirkan negara ini pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, Pak. Ya. Di dalam alinea keempat sama dengan pasila kelima juga Undang-Undang Pancasila, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi bagaimana pemikiran Pak Soekarno untuk membangun negeri ini yang setelah dijajah sekian tahun oleh Belanda dan Jepang, Pak. Jadi Bung Karno ingin membangun negeri ini. Ya. Sehingga dia harapkan anggaran pendapatan belanja negara untuk membangun negeri ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membangun negeri ini demi kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Ya. Tetapi dalam kenyataannya ternyata aparat yang membantu dia, pegawai-pegawai pemerintah maupun swasta yang membantu Presiden untuk membangun negeri ini banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga uang untuk membangun pembangunan di negeri ini tidak terlaksana dengan baik. Ya. Sehingga pada tahun 1957 bagaimana Presiden mungkin berpikir supaya saya bisa melakukan yang terbaik. Beliau kemudian menetapkan negara dalam keadaan darurat perang tahun 1957 baik dalam wilayah teritorial laut maupun dalam wilayah darat. Ya. Beliau menetapkan negara dalam keadaan darurat perang. Karena dia sudah menetapkan negara dalam keadaan darurat perang, maka dia bisa membuat satu kebijakan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Baik eksekutif, baik legislatif maupun yudikatif. Ya. Jadi beliau selaku kepala negara, selaku kepala pemerintahan dapat membuat satu kebijakan. Dibentuklah yang kemudian namanya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 57, yaitu untuk memberantas korupsi itu, Pak. Ya. Nah, itulah undang-undang pertama kali yang mengatur tentang pencegahan. Ya. Filosofinya apa pencegahan ini, Pak? Supaya anggaran negara yang dituangkan dalam APBN untuk pembangunan jangan sampai diambil. Jadi